Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnanda Prasono. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan landasan pendidikan dalam langkah pendidikan ramah anak disabilitas. Sebelum membahas tentang penerapan landasan pendidikan dalam langkah pendidikan ramah anak disabilitas, kita akan membahas tentang landasan pendidikan. Adapun fungsi landasan pendidikan yaitu pertama, landasan filosofis, sosiologis, dan budaya atau kultural ekonomi, sejarah, antropologis, dan yuridis, yaitu membekali calon guru sebagai wawasan dan pengetahuan yang tepat tentang bidang tugasnya. Yang kedua adalah landasan teknologi, yaitu membekali peserta didik untuk menguasai perkembangan tech. Yang ketiga adalah landasan psikologis, yaitu membekali calon guru tentang pemahaman terhadap perkembangan peserta didik dan cara siswa dalam belajar. Apa saja sih landasan pendidikan itu? Yang pertama itu adalah landasan filosofis, landasan sosiologis dan budaya, kemudian landasan ekonomi, yang keempat landasan historis atau sejarah, yang kelima adalah landasan psikologis, keenam adalah landasan antropologis, yang ketujuh adalah landasan politik dan hukum yuridis, dan yang terakhir landasan iptek. Untuk yang pertama, landasan filosofis. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philos dan sophia, yaitu cinta terhadap kebijaksanaan. Kemudian filsafat pendidikan adalah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai pendidikan. Filsafat sangat berperan penting dalam dunia pendidikan yang memberikan sebuah kerangka acuan bidang filsafat pendidikan guna mewujudkan cita-cita pendidikan yang diharapkan oleh suatu masyarakat atau bangsa. Kemudian yang kedua adalah landasan sosial dan budaya. Adapun definisinya itu, yang pertama, ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keberadaan masyarakat. Kemudian adalah budaya, itu hasil cipta karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari dan dimiliki oleh anggota masyarakat. Adapun sosiologi dalam pendidikan itu yaitu proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah landasan ekonomi. Definisi dari ekonomi itu sendiri, yang pertama yaitu ekonomi merupakan aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, serta konsumsi yang berupa barang dan jasa. Yang kedua adalah ekonomi merupakan bidang keilmuan yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia melalui seluruh sumber ekonomi yang tersedia berdasarkan pada teori serta prinsip dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Ini adalah merupakan pendapat dari Abraham Maslow. Yang keempat adalah landasan sejarah. Sejarah adalah keadaan pada masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang berpengaruh pada masa depan atau masa sekarang. Adapun perjalanan sejarah pendidikan dunia dimulai dari zaman Helenisme, yaitu pada 150 sebelum Masehi sampai 500 Masehi, kemudian zaman pertengahan 500 sampai 1500 Masehi, zaman Humanisme atau Renaissance, kemudian zaman reformasi, dan yang terakhir ada kontra reformasi, yaitu pada tahun 1600 Masehi. Yang pertama, sejarah pendidikan dunia. Ada zaman realisme, zaman rasionalisme, zaman naturalisme, zaman developmentalisme, zaman nasionalisme, zaman liberalisme, zaman positivisme, zaman individualisme, dan yang terakhir adalah zaman sosialisme. Kemudian yang kedua ada sejarah pendidikan Indonesia. Yang pertama zaman pengaruh Hindu dan Buddha, kemudian yang kedua zaman pengaruh Islam tradisional, ketiga zaman pengaruh Nasrani, Katolik, dan Kristen, keempat zaman kolonial Belanda, dan yang terakhir zaman kolonial Jepang. Kemudian ketiga ada sejarah masa perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama zaman kemerdekaan awal, yang kedua adalah zaman Orde Lama, kemudian yang keempat ada masa pembangunan, dan yang kelima ada pendidikan masa reformasi. Yang kelima adalah landasan psikologis.
Adapun psikologis itu sendiri itu dasar pemahaman dan pengkajian ilmu dari sudut karakteristik dan perilaku manusia sebagai individu. Selain itu, yaitu psikologi membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangan dan perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Psikologi juga membantu guru dalam pelaksanaan PBM dapat memahami struktur psikologis siswa dan kegiatan siswa, sehingga guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Yang keenam ada landasan antropologis. Antropologis merupakan ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KPBI 2020. Antropologi merupakan wawasan mendasar tertentu tentang kondisi manusia yang berlaku dalam banyak situasi sehari-hari. Ini menurut Erikson tahun 2004. Dengan adanya landasan antropologi pendidikan ini diharapkan seorang pendidik atau guru memiliki wawasan yang luas dapat memberikan penjelasan tentang perlunya menjaga dan melestarikan budaya asli Indonesia kepada peserta didik atau siswa dan dapat memecahkan permasalahan budaya asli Indonesia agar tidak mudah terkikis oleh arus globalisasi. Dengan adanya landasan antropologi ini, kita dapat mengetahui bahwa pendidikan memperhatikan perbedaan para peserta didik sesuai latar belakang kebudayaan, perbedaan tingkat perkembangan, dan kemajuan masyarakat, tingkat kebutuhan, pola pikir, serta secara bertahan hidup setiap suku bangsa di Indonesia dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman tentang wawasan keindonesiaan setelah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Kemudian yang ketujuh adalah landasan politik dan hukum yuridis. Adapun landasan politik tersebut adalah politik dalam pendidikan adalah hal yang bersangkutan dengan berbagai kebijakan di dalam pendidikan. Kemudian, pendidikan harus mempunyai landasan hukum yang kuat agar pendidikan mempunyai fondasi untuk berpijak. Dalam landasan politik dijelaskan juga bahwa seorang calon guru atau guru harus memahami landasan hukum dalam bidang pendidikan sebagai acuan dan pedoman agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya. Yang terakhir, dijelaskan pula bahwa seorang calon guru atau guru tidak hanya paham tentang ketentuan undang-undang pokok bidang pendidikan saja, tetapi perlu memahami undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam pendidikan. Beberapa landasan yuridis di bidang pendidikan yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 dan 32. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang keempat, Undang-Undang yang berkaitan dengan kependidikan. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir adalah landasan IPTEK. IPTEK merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dimulai semenjak manusia hidup. Pada era teknologi informasi ini diharapkan peran guru telah berubah menjadi fasilitator, motivator, dan inisiator. Selain itu, peran pendidik tidak dapat diganti oleh siapapun dan apapun serta di era apapun. Selanjutnya adalah penerapan landasan pendidikan dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas. Setelah disampaikan tentang landasan-landasan pendidikan, kemudian akan disampaikan tentang apa sih peranan landasan pendidikan tersebut dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas. Yaitu yang pertama adalah sebagai landasan untuk menyediakan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia melalui sekolah ramah anak atau SRA. SRA merupakan sekolah yang secara sadar berusaha menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
Selain itu, ada perluasan akses pendidikan bagi disabilitas. Yang pertama itu satuan pendidikan khusus, yang kedua adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi atau sekolah reguler, dan yang terakhir untuk bentuk lain itu ada pelajaran luar sekolah, homeschooling, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah sebagai landasan untuk pemberdayaan lingkungan belajar peserta didik penyandang disabilitas. Pemberdayaan lingkungan ini merupakan upaya untuk mendukung program sekolah ramah anak disabilitas. Dan yang ketiga adalah sebagai landasan untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, sehingga pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas dapat terselenggara dan atau terfasilitasi dengan baik. Penyediaan akomodasi yang layak tersebut juga sudah diatur dalam PP nomor 13 tahun 2002. Adapun fasilitasnya itu menyediakan anggaran atau bantuan pendanaan, yang kedua penyediaan sarana dan prasarana, yang ketiga adalah penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga pendidik, yang keempat adalah penyediaan kurikulum. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang penerapan landasan pendidikan dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.